Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya, di pertemuan kali ini kita anggaplah sebagai majelis penutup dari rangkaian pelajaran ushul fikih yang sudah kita langsungkan ya, mulai bulan Syawal tahun lalu. Dan penutupnya tidak pakai kitab Minhajul Usul ataupun Lubul Usul seperti biasa, tapi juga kita buat tematik walaupun tetap berpedoman pada kitab sih ya pada akhirnya sebagai rujukan utama, yaitu kitab yang sudah pernah kita tamatkan dulu. Saya pikir ada sebagian yang hadir di sini juga waktu mengikuti, itu Takhrijul Furu' alal Usul karya Imam Az-Zanjani yang wafat tahun 156 Hijriah. Tapi itu majelis sudah lama sekali ya. Tamatnya itu tahun 2021. Berlangsung dari nampaknya 2019. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas khusus kali ini pembahasan puasa saja. Apa sih isi bukunya dan topik yang kita bahas, yaitu selama ini selama ini biasa kita belajar fikih ya, itu mulai dari fikihnya ya, dari hukumnya misalnya, dari hukum, kemudian kita lanjut habis nyebut hukum menyebut apa, dalil, kemudian ditambah kalau berbaik hati ustadznya menjelaskan sisi pendalilan itu ya, sisi pendalilan. Ini kalau kita belajar fikih begitu. Kalau kita belajar usul fikih, sebentar, ada yang chat nih. Eh, adminnya siapa ya? Bang Zul host, maaf, bukan admin istilahnya kalau di sini. Bang Zul host bukan? Ya, di host. Oke, Sidan. Bang Sidan terjadikan host. Udah ya. Nah, kalau kita belajar usul fikih karena kita belajarnya pakai pendekatan madhab Syafi'i, pakai usul fikih madhab Syafi'i, maka biasanya disebutkan kaidah, satu kaidah usul fikihnya. Kemudian contohnya gitu ya. Kemudian argumennya. Dan kalau bukunya agak tebal berarti ditambah perdebatan tentangnya. Dan itu sebenarnya turunan dari nomor 3. Orang belajar fikih, belajar usul fiqh, kemudian nampak di benaknya tuh kayaknya dua ilmu ini kan berhubungan. Mestinya bisa dong dipelajari dengan menampakkan hubungannya begitu nyata. Dan itu sebenarnya dilakukan saudara-saudara kita Hanafiyah. Ulama-ulama Hanafiyah itu buku usul fikihnya nggak dimulai dari kaidah, tapi justru dimulai dari sebaliknya. Dimulai dari contoh dulu. Jadi dari contoh, dan contohnya banyak, kemudian baru kaidah. Kaidahnya disimpulkan dari contoh tadi. Contohnya dari mana sih contohnya? Tentu saja contohnya dari fikih. Maka akhirnya ulama-ulama kembangkan satu cabang ilmu baru namanya ilmu takhrij al-furu' alal usul. Takhrijul furu' alal usul. Yaitu bagaimana mengeluarkan, ya bahasa, mengekstrak furu' cabang-cabang fikih, masalah-masalah fikih alal usul yang itu diekstrak dari sebuah kaidah usul fikih. Artinya kita mau memperbanyak contohnya dari sebuah kaidah, ya. Mau menampakkan pengaruh kaidah usul fikih tersebut terhadap masalah fikih.
Dan ini berkembang utamanya di kalangan, tadi saya bilang, ulama-ulama yang pendekatannya bukan Hanafiyah. Ulama-ulama jumhur, Thariqatul jumhur itu berkembang model-model begini. Kenapa? Karena buku usul fikih mereka di luar bahasan ilmu ini bisa dibilang kering dari contoh. Sedikit contoh. Dan memang itu bukan hal yang aib untuk metode mereka, karena metode mereka penekanannya pada penguatan kaidahnya, bukan pada penerapan kaidahnya. Tapi kan belajar fikih dan usul fikih butuh juga lebih banyak contoh agar lebih terlatih. Nah, itu bisa ditemukan di buku Takhlil Furu'al Usul. Dan masing-masing mazhab dari mazhab jumhur, baik mazhab Maliki, Syafi'i, atau Hanbali, mereka punya buku-bukunya masing-masing. Misalnya kalau mazhab Maliki bukunya Imam At-Tirmizani, Taul Usul, kemudian mazhab Syafi'i banyak, di antara yang kita pegang sekarang Takhlil Furu'al Usul karya Imam Zanjani. Dan dari mazhab Hanbali, misalnya karya Ibnul Lahab, Al-Qawaid karya Ibnul Lahab. Oke, isu pertama kita bahas, dan biasanya kaidah usul fikih baru nampak buahnya itu kalau dibandingkan dengan pendapat berbeda. Baru nampak kalau dibandingkan dengan pendapat berbeda. Maka ntar akan ada pembandingan dengan pendapat yang berbeda. Misal, pembahasan pertama belum sebutkan, yaitu ketika memahami hadis la siyama, atau lafal lebih populernya, man lam yubayyitis siyama minal lail, man lam yubayyitis as-siyama minal lail fala siyamalahu. Maaf ya, saya di tempat umum misalnya, nggak nyampe rumah. Man lam ini jalan di pinggir jalan Margonda. Man lam yubayyiti siyama minal lail fala siyama. Barang siapa tidak menginapkan niat puasanya dari malam, yang tidak berniat puasa dari malam, fala siyamalah, maka tidak sah puasa bagi dia. Di sini pembahasannya adalah siyama, dia apa? Nakiroh. Kemasukan lam, kemasukan la nafil jins, fala siyamalah. Dalam mazhab Syafi'i, hadis ini berlaku untuk semua jenis puasa. Berlaku untuk apa? Semua jenis puasa. Tapi kan siyamanya nggak dijelaskan. Puasa wajib kah? Puasa sunnah kah? Puasa syar'i kah? Puasa nggak syar'i kah? Nggak disebutin. Kalau siyam. Tapi kita dalam madhab syafi'i punya kaidah an-nafyul mudhafu ila jinsil fi'li yajibul amalu bimuqtadhahu. Itu disebutkan Imam Zanjani. Penegasian tidak ada puasa. Siyama. Berarti kan nafyu mudhaf ila jinsil. Jins kan nafiyah lil jins ini. La masuk ke nakir. Menegasikan semua jenis puasa. Yajibul amalu bimuqtadhahu. Harus diamalkan. Dan gak dianggap mujmal. Gak dianggap mujmal. Artinya semua puasa harus niatnya tuh sejak apa? Malam. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i berarti gimana? Kapan berniat puasa dalam mazhab Syafi'i? Sejak kapan sampai kapan waktunya? Masa Isya Maghrib sampai fajar. sebelum Antara ya sejak maghrib ya sampai menjelang subuh. Pokoknya malam kan gitu, definisi malam dalam perspektif mainstream ulama ya itu. Semua. Ustaz, bukannya mazhab Syafi'i mengecualikan puasa sunnah? Ya, kan itu ditaksis berarti. Berarti siyama di sini dianggap negasi am semua. Kalau ada dalil khusus mengkhususkan puasa sunnah, maka itu ya mengecualikan. Kecuali ada dalil. Misalnya puasa sunnah. Apa dalilnya puasa sunnah?
itu nggak wajib niat dari malam. Apa dalilnya? Nabi niat saat nggak ada makanan di rumah Betul sekali, di pagi saudara hari itu. Fariza Fawas ya. Jadi Nabi Muhammad SAW suatu ketika bahasa kitanya ya pulang dari sholat syuruk gitu ya. Dari Masjid Nabawi nyampe rumah waktu itu gilirannya Aisyah nanya ada makanan nggak? Biasanya Aisyah gitu. Kalau ada makanan bilang ada makanan, maka Nabi makan. Satu waktu Nabi pulang sholat syuruk bahasa kita begitu sederhananya. Kemudian Nabi nanya ada sarapan nggak ada makanan nggak? Kata Aisyah nggak ada. Kata Nabi, idan ana soim. Kalau gitu saya puasa. Nah, di situ kata Nabi, kalau gitu saya puasa. Berarti kan Nabi gak niat puasa sebelumnya. Baru saat itu berniat puasa. Dan itu udah bukan malam lagi. Maka dikecualikan. Nanti di sini juga contoh dari taksis al-umum, mengkhususkan keumuman. Artinya semua puasa wajib niatnya dari malam, kecuali yang ada dalilnya. Bilang beda, itu puasa sunnah. Oke? Adapun mazhab Hanafi, mereka punya pandangan yang berbeda. Ya, dikatakan la siyama di sini nggak bisa langsung diamalin begitu aja. Maka mereka nggak pakai nih hadis ini. Dalam mazhab Hanafi kalau seandainya seorang dia nggak berniat malam-malam puasa di Ramadan ya, ya tetap sah aja. Karena memang bulan Ramadan ini cuma bisa buat puasa Ramadan. Hadis ini dia di kemana dong? Nggak bisa diamalin langsung, nggak bisa. Mujmal kata mereka. Kok mujmal? Kenapa? Karena ini siamnya umum kan. Fala siyama. Semua puasa. Apakah puasa syar'i aja? Atau puasa nggak syar'i? Nah, karena bingung, ada tarodud di situ. Udah deh, kita nggak ngamalin hadis itu. Dalam kasus puasa Ramadan, kenapa? Karena puasa Ramadan ya udah. Memang dia mau niat nggak niat, memang itu waktu untuk ibadah. Berarti di sini muncul kaidah usul fikih lainnya, yaitu apa sih hukum asalnya istilah-istilah yang digunakan dalam syariat, dalam hadis, dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi misalnya. Apakah difahami dia sebagai istilah syariat atau kebahasaan saja? Ini membawa kita pada isu berikutnya. Artinya kita ngerti dulu di sini bahwa kaidah usul fikih pertama yang kita bahas an-nafyul mudhafu ilal jinsi yajibul amalu bimuqtadah. Saya tulis an-nafyul mudhafu ila al jinsi atau kalau istilahnya Imam Az-Zanjani jinsil fi'li. Ini rumus usul kaidah usul fikih yang pertama ya. Apa? Yajibul amalu bimuqtadah. Dan nanti kita kalau bagi yang belajar rubul usul akan sampai pembahasan kalau kita nemu dalil umum mesti nyari khusus dulu nggak baru diamalin. Nggak usah. Ini kaidahnya. Yang umum langsung diamalin. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Mujtahid misalnya. Dia berhati-hati. Ketika nemu dalil umum dia nggak sembarangan. Tapi kita abaikan kasus tersebut normalnya langsung diamalin. Nggak perlu mencari dulu pengkhusus. Oke. Tadi buahnya itu ya. Efeknya. Dan ini turunannya banyak. Hadis-hadis yang ada la siyama la. Misalnya apa? Contohnya la solata illa bi fatihatil kitab. Ini di luar pembahasan puasa, tapi biar ngerti bagaimana bedanya Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Kan bididdiha tatabanul asya. Bididdiha tatabayyanul asya. Dengan melihat lawan jadi jelas. La solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah solat
Kita mengartikannya begitu. Kalau Hanafi gimana? Menurut Hanafi gimana? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatul Kitab, atau ayat atau hadis jenis. Karena la sholata ini ijmal, mujmal. La sholata sohihatun, apalah sholata kamilatun, sholahnya syariah atau bukan syariah, berarti nggak dipakai, nggak diamalin begitu aja. Makanya dalam mazhab Hanafi nggak wajib baca Al-Fatihah di setiap rakaat, nggak wajib, gitu ya. Bahkan kalau jadi makmum juga termasuk ya, kalau nggak baca sama sekali makmumnya, imam aja yang baca meskipun sholat sirriyah, sah sholat makmum menurut mazhab Hanafi. Karena bagi mereka nih lah sholatan nggak bisa langsung diamalin begitu aja. Ada unsur. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti nggak ini? Poin ini. Oke. Isu lain yang kedua. Jadi yang pertama tadi tentang memahami la terus kata-kata setelahnya. Ya, saya la siyama. Ini satu nih udah kita simpan. Kedua, dalam hadis Arabi ya, hadis orang Arab dusun, maaf, Arab nomaden yang dia datang ke Nabi Muhammad SAW kemudian mengadukan, saya binasa wahai Nabi. Kenapa binasa? Ya saya, mohon maaf, akramakumullah, berhubungan seksual dengan istri saya di bulan Ramadan siang hari. Kan kita tahu lengkap hadisnya. Intinya Nabi nanya, kamu mesti bebasin budak. Oh nggak punya Nabi. Kamu mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Wah nggak kuat Nabi. Kamu ngasih makan 60 miskin. Ya kata dia nggak nggak mampu juga. Ya, malah dia sampai bersumpah bahwasanya di Madinah kagak ada yang lebih miskin daripada dia. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW malahan ngasih apa? Zakat tuh ke dia. Kasih makan keluarga dan seterusnya disebut. Pertanyaan muncul. Di hadis tersebut disinggung nggak tentang apa kewajiban si istri? Disinggung nggak? Tidak. Tidak. Sepertinya tidak. Nggak disinggung, nggak ada. Cari aja riwayat dulu, nggak nemu. Nabi nanya-nanya nggak? Istri kamu terpaksa ini dalam tanda kutip diperkosa secara halal atau enggak? Atau dia suka rela atau siap? Mohon maaf sebelumnya ya, kalau kurang berkenan dengan pembahasan seperti ini. Tapi Nabi nggak nanya begitu. Gitu ya. Sekarang saya tanya dulu. Dalam mazhab Syafi'i, kalau suami melakukan seperti yang tadi, apa kewajiban istri? Tidak ada. Maksudnya bayar kafarat Kodok, juga Ustaz. nggak? Gitu. Hanya kodok, Ustaz. Ah, ya Kodok, ada Syekh Rizky. Gimana Syekh Rizky? Gimana? ada kodok saja, Ustaz. Ya, nggak kita bahas kafarat dulu. Fokus kafarat ya. Ada nggak kewajiban? Kan suami kafarat, kan bebasin budak. Nggak bisa ya puasa 2 bulan berturut-turut. Istri gimana istri? Kalau istri nggak ada kafarat. Nggak kafarat. Dalam mazhab Syafi'i nggak ada kafarat. Kok bisa gitu? Gimana ceritanya? Apa nggak dikiasin aja apa nggak? Ah, tadi kan saya sudah kasih kode. Nabi nggak nanya-nanya ke si sahabat ini, Arabi ini. Maka Imam Syafi'i terkenal punya ungkapan tarkul istifsal. Nah, ini beberapa ungkapan agak semakna. Fi mahallil ihtimal yunazzalu manzilatal umumi fil maqal. Terus kaidah lain
hal-hal yang semisal. Tapi yang kita fokus bahas sekarang kaidah yang disebutkan oleh Imam Zanjani, ya, yaitu di nomor sebentar, saya kira. Ya. Nomor 2 bagi yang punya bukunya. Ya. Kaidahnya gini. As-sukutu. Nah, nih. Kalau ini nanti nggak terlalu kelihatan efeknya dengan Hanafiyah. As-sukutu. Anil bayan. I'radun anhu wantifa'un lil wujub. Dan beliau begini. Nabi SAW ketika tanya si Arabi ini, kamu bisa begini nggak? Kamu bisa gini. Tapi nggak singgung sama sekali tentang siapa? Si istri. Ngeritanya. Padahal butuh juga jelasin. Tapi nggak dijelasin. Maka itu sebenarnya sama saja penjelasan. Diamnya Nabi dari menjelaskan, itu penjelasan. I'radun anhu. Nabi memang nggak bahas sengaja dan menunjukkan wantifaun lil wujub. Biasanya disederhanakan lagi dengan menggunakan kata-kata takhirul bayani. Ini lebih populer. An waktil apa? Hajah. Haja. Kalau hajah nih, boleh apa enggak? Nah, ya, kalau hajah nggak ya, Tanya aja. nggak boleh. Nabi harusnya nggak boleh nunda penjelasan kalau memang dia butuh. Dan Nabi nggak nanya juga. Yang tadi kaidah saya sebutkan, tarakul istifsal itu kan Nabi nggak nanya, dia sengaja nggak istri kamu. Berarti difahami bahwa mau sengaja istrinya mau nggak sengaja, mau istrinya sadar nggak sadar, ya udah, emang nggak kena kewajiban kafar, nggak kena kewajiban. Madzhab Hanafi dalam hal ini enggak, dia bilang ya nggak bisa lah kita ambil diamnya Nabi di sini dianggap sebagai i'rad anil bayan atau intifa lil wujud, nggak bisa. Karena mereka punya kaidah lain. Yang sebenarnya madzhab Syafi'i juga setuju, cuma penerapannya nggak di sini. La yun sabu apa kaidahnya? La yun sabu Ila ila sakitin sakitin qaul. qaul. La yun sabu ila sakitin qaul. Maka karena Nabi tidak menjelaskan, ini usul fikihnya, padahal dibutuhkan, berarti menunjukkan memang penjelasannya adalah memang perempuan nggak wajib, istri nggak wajib untuk membayar kafar. Jadi mengerti ya? Adapun qadha, maka itu dalil-dalil yang lain menunjukkan hal tersebut. Maka madzhab Syafi'i tetap mewajibkan qadha. Itu ya. Apalagi juga di banyak riwayat, mainstream riwayat justru nggak menyebutkan suruh qadha. Tapi itu terfahami dari dalil lain. Walaupun ada juga satu riwayat menyebutkan waktu yoman makana, qadha lah sehari. Lanjut ya. Jadi isu kedua setelah isu tentang memahami la siyama adalah isu bagaimana kalau Nabi mendiamkan padahal dibutuhkan untuk penjelasan. Madzhab Syafi'i memahaminya, oh ya berarti itu penjelasan. Berarti memang perempuan nggak apa? Nggak wajib untuk bayar kafar. Lanjut. Isu berikutnya. Boleh nggak sih mengkiaskan kafarot? Jadi boleh nggak kafarot itu dikiaskan?
terkenal di antara isunya mazhab Hanafi adalah mereka meskipun julukannya adalah Ashabur Ra'i dan kesan yang kita tangkap dari Hanafi adalah sering pakai kias, tapi mereka punya kaidah usul fikih la yajril qiyas fil kafarat. Tidak bisa berlaku kias dalam kafarat. Nggak bisa. Maka bagi mereka kafarat yang barusan kita bahas di hadis tersebut itu nggak bisa dikiaskan kasus yang mirip. Tapi dalam mazhab lain, hadis barusan tuh dikiaskan ke kasus yang mirip. Kita bandingkan sekarang nggak Syafi'i, Hanafi agar kelihatan banget. Kita bandingkan Maliki dengan Hanafi. Dalam mazhab Maliki, kan tadi kaidahnya gimana? La qiyasa fil kafarat. Nggak ada kias dalam kafarat. Mazhab Maliki bilang, semua perbuatan sengaja membatalkan puasa wajib apa? Kafarat. Kafarah, Ustaz. Semua. Oh gitu kan hadisnya bicara apa? Hubungan seksual. Mohon maaf. Gak bicara makan, makan di warteg siang-siang. Gak bicara minum, gak bicara pembatal puasa lain. Tapi kata mazhab Maliki, dikiaskan. Apa ilahnya? Apa ilahnya? Sengaja membatalkan. Jadi perbuatan ngebatalin puasa sengaja, maka dalam mazhab Maliki gimana? Kafarat. Ini kafarat kubro yang barusan. Mazhab Hanafi dan jumhur sih sebetulnya. Hanya saya jumhur sudut pandang agak berbeda. Bilang nggak bisa kias, nggak berlaku. Nanti dalam mazhab Hanafi yang wajib kafarat cuma apa? Hanya mohon maaf jima saja. Selain apa? Perbuatan hubungan seksual, maka meskipun orangnya sengaja minum sengaja, makan sengaja, maka nggak ada kewajiban kafarat. Kenapa? La qiyasa fil kafarat. Nggak ada bisa dikiaskan dalam kasus kafarat. Kita mungkin penasaran sama mazhab Hanafi, kenapa kok mereka yang rajin kias giliran kafarat nggak kias? Mereka bilang gini, lihat di Quran. Masa kafarat zihar lebih berat daripada kafarat pembunuhan sengaja? Hukumannya lebih berat yang berbentuk kafarat. Terus dibandingkan dengan kafarat sumpah, melanggar sumpah. Dibandingin lagi. Dibandingin lagi yang kafarat batalin puasa jima di siang hari bulan Ramadan. Mazhab Hanafi memandang nggak sinkron nih. Kita nggak paham. Gimana kok ini dihukum begini itu kafaratnya ini. Maka mereka bilang kafarat itu masuk kategori yang nggak bisa dikiaskan. Dia udah wallahu alam bisawab gitu aja. Ghairu ma'qulil ma'. Tapi ya bantahan tentang konsep Hanafi tersebut ada di buku-buku usul fikih tebal ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini barangkali beberapa contoh eh, bagaimana pelajaran-pelajaran usul fikih yang selama ini kita pelajarin itu berefek pada perbedaan-perbedaan ulama tentang masalah puasa.
mulai dari niat, mulai dari pembatal, kafarat. Termasuk masalah kias terutama, misalnya tentang makan dan minum nggak sengaja, lupa, kan nggak apa-apa ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau jima nggak sengaja gimana? Dalam mazhab Syafi'i, lupa, ya, batal nggak puasanya? Tidak batal. Tidak. Dalam mazhab tetap nggak batal. Jumhur bilang batal, karena kata mereka Nabi bilang akala au syariba dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan mudah-mudahan buah dari kita belajar malam ini adalah kita ketika melihat pendapat yang berbeda, terutama pendapat madzhab arba'ah lah, kita tidak apa tergesa-gesa menganggapnya salah fatal. Kita boleh menganggapnya salah. Kita ikuti pendapat yang kita pandang benar. Kita menganggap pendapat lain salah. Boleh, sah-sah saja. Tapi tidak kita anggapnya salah fatal atau bahkan sesat. Dan ketika kita melihat orang mengamalkan berbeda juga kita tidak menyikapinya sebagaimana kita menyikapi kemungkaran. Karena madzhab Syafi'i punya kaidah la yungkaru mukhtalaf fihi, tidak dinahi mungkarkan perkara yang berbeda pendapat. Wallahu a'lam, ini mesti kita kaji. Terima kasih banyak sudah mau ikut memurojaah bareng, diskusi bareng. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasallallahu wa tamuqribu wa syurul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أستاذ. Syukron Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Assalamualaikum.